Gue mau mulai dengan satu kalimat yang dulu bikin gue kesel sendiri. Lo cuma kurang motivasi. Setiap kali gue gagal konsisten, itu kalimat yang selalu muncul. Entah dari orang lain, entah dari kepala gue sendiri. Nggak konsisten olahraga, kurang motivasi. Nggak konsisten belajar, kurang motivasi. Nggak konsisten kerja, kurang motivasi. Padahal kalau jujur ya, motivasi itu datang dan pergi. Kadang pagi semangat banget, nonton video inspiratif, dengar lagu hype, rasanya pengen ubah hidup hari itu juga. Tapi 3 hari kemudian, hilang. Dan gue sempat mikir, berarti gue emang orangnya nggak disiplin, nggak kuat, nggak konsisten. Sampai akhirnya gue sadar satu hal penting. Disiplin yang bergantung pada motivasi, itu rapuh. Karena motivasi itu emosi, dan emosi nggak stabil. Jadi kalau lo nunggu semangat dulu baru mulai, lo bakal jarang banget mulai. Nah, gue jujur, awalnya skeptis sama konsep disiplin tanpa motivasi. Kedengarannya dingin banget, kayak robot, kayak hidup tanpa rasa. Tapi setelah gue coba pelan-pelan, ternyata ini yang bikin hidup lebih tenang. Karena lo nggak lagi perang sama perasaan lo sendiri tiap hari. Ini 5 cara yang benar-benar ngebantu gue bangun disiplin tanpa harus nunggu semangat datang dulu. Cara pertama, turunin standar lo sampai hampir terlalu mudah. Ini mungkin terdengar aneh. Kita sering diajarin buat pasang target tinggi, besar, ambisius. Tapi masalahnya, target besar sering bikin otak kita takut mulai. Gue dulu tiap mau olahraga selalu mikir harus 1 jam, harus serius, harus maksimal. Akhirnya, nggak mulai sama sekali. Sampai suatu hari gue bilang ke diri gue sendiri, udah, cuma 5 menit aja. Dan anehnya, 5 menit itu jauh lebih mudah dimulai. Kadang cuma 5 menit, kadang jadi 20 menit karena udah terlanjur jalan. Intinya bukan durasinya, tapi kebiasaan munculnya. Disiplin itu bukan soal besar di awal, tapi soal muncul setiap hari. Cara kedua, bikin sistem bukan bergantung pada niat. Niat itu bagus, tapi niat itu nggak cukup. Kalau lo bilang, besok gue mau bangun pagi, tapi lo tidur jam 2 malam sambil scroll HP, ya lo lagi sabotase diri sendiri. Gue mulai ubah lingkungan gue. HP gue taruh jauh dari tempat tidur. Baju olahraga gue taruh di kursi sebelum tidur. To-do list gue tulis malam sebelumnya. Jadi pagi hari gue nggak perlu mikir terlalu banyak. Karena semakin banyak keputusan kecil yang harus lo ambil, semakin besar kemungkinan lo menyerah. Sistem itu bikin lo jalan otomatis. Dan otomatis lebih kuat dari motivasi. Cara ketiga, pisahkan perasaan dari tindakan. Ini yang paling berat tapi paling powerful. Dulu kalau gue nggak mood, gue berhenti. Sekarang gue belajar satu kalimat simple. Lo boleh nggak mood, tapi tetap jalan. Perasaan lo nggak selalu akurat. Kadang lo capek bukan karena fisik, tapi karena kebanyakan mikir. Kadang lo malas bukan karena nggak mampu, tapi karena kebiasaan. Kalau lo nunggu perasaan enak dulu baru kerja, lo bakal sering berhenti. Tapi kalau lo biasakan kerja walaupun perasaan biasa aja, lo pelan-pelan bangun identitas baru. Identitas orang yang tetap jalan. Cara keempat, fokus ke identitas bukan hasil. Ini shift yang besar banget buat gue. Dulu gue pengen hasil, pengen badan bagus, pengen duit lebih banyak, pengen kerjaan naik level. Tapi sekarang, gue tanya ke diri gue mau jadi orang seperti apa? Orang yang disiplin? Orang yang bisa diandalkan? Orang yang konsisten? Kalau lo fokus ke identitas, tindakan lo berubah. Karena setiap keputusan kecil jadi punya arti. Lo bukan lagi sekedar olahraga. Lo lagi jadi orang yang gak menyerah sama jadwalnya. Dan identitas itu pelan-pelan nguat seiring waktu. Cara kelima, maafkan diri lo tapi jangan berhenti. Ini penting banget. Banyak orang gagal disiplin bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka terlalu keras sama diri sendiri setelah jatuh. Lewat 1 hari, langsung mikir, udah gagal. Padahal disiplin itu bukan soal nggak pernah miss, tapi soal seberapa cepat lo balik lagi. Gue juga masih kadang skip, masih kadang males. Bedanya sekarang, gue nggak drama. Gue nggak bilang hidup gue hancur cuma karena 1 hari nggak produktif. Gue cuma bilang, oke, besok balik lagi. Dan konsistensi itu bukan dibangun dari kesempurnaan, tapi dari kebiasaan kembali. Sekarang gue mau lo bayangin sesuatu. Kalau lo berhenti nunggu motivasi, kalau lo mulai dari kecil, kalau lo bangun sistem yang bantu lo, kalau lo tetap jalan walaupun mood lagi flat, dan kalau lo berhenti nyalahin diri lo sendiri setiap kali salah,
Menurut lo, dalam 6 bulan, hidup lo bakal sama atau beda? Disiplin itu bukan bakat, bukan juga soal mental baja. Itu cuma kumpulan keputusan kecil yang diulang terus, tanpa drama, tanpa nunggu semangat. Dan mungkin justru karena lo berhenti nunggu motivasi, lo akhirnya jadi lebih konsisten dari sebelumnya. Karena motivasi bikin lo mulai, tapi disiplin bikin lo bertahan. Dan yang bikin hidup berubah, bukan seberapa sering lo mulai, tapi seberapa lama lo tetap jalan.